Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Senang kembali pada pagi hari ini saya bisa menyapa dan berjumpa dengan Bapak Ibu semua untuk kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini tema firman Tuhan saya beri judul 3 kunci menggapai harapan. Saudara, setiap manusia di muka bumi ini pasti memiliki apa yang namanya harapan. Harapan adalah sesuatu yang ingin dicapai, sesuatu yang ingin didapatkan. Dan tentu setiap kita memiliki harapan yang berbeda-beda. Ada orang yang memiliki harapan di tahun ke depan mereka mendapatkan keturunan. Ada juga orang yang memiliki harapan di tahun ini mereka mendapatkan pasangan hidup. Ada juga orang yang memiliki harapan supaya tahun-tahun ke depan pelayanannya berkembang, bisnisnya lebih maju, dan pendapatannya mengalami pelipat gandaan. Saudara, setiap kita tentu tidaklah sama. Ada juga orang-orang yang hari ini mengalami sakit penyakit, dan mereka berharap mereka mendapatkan mujizat dan mereka disembuhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya berkata pada pagi hari ini, apapun macam daripada harapan yang Anda miliki, percayalah suatu saat pasti kita akan menggapai harapan itu. Memang ada kalanya orang-orang di sekitar kita, ada juga mereka yang gagal dalam menggapai apa yang mereka inginkan. Ada juga yang masih tertunda dan belum menggapai apa yang mereka inginkan. Nah, sekarang Bapak Ibu, mari kita akan temukan bagaimana rahasianya atau apa kuncinya supaya harapan kita bisa tercapai. Nah, pada pagi ini saya ingin bagikan 3 hal supaya setiap harapan kita bisa tercapai. Yang pertama, mari kita perhatikan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Dari ayat ini saya mau berkata yang pertama, mari kita harus berdoa. Saudara, mari jangan pernah kita mengabaikan apa yang namanya doa. Karena dengan kita berdoa sebenarnya kita melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang menjadi perencanaan, apa yang menjadi keinginan dan kerinduan kita. Dan doa adalah sebuah sarana di mana kita menyampaikan semua kerinduan kita kepada Tuhan. Dan kita melibatkan Tuhan agar Tuhan memberkati akan apa yang kita inginkan atau apa yang menjadi kerinduan kita. Saudara, ingat, jika kita tidak melibatkan Tuhan, maka itu artinya kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri dan kita tidak melibatkan Tuhan. Itu sebabnya mengapa setiap harapan kita belum tercapai atau kita gagal dalam menggapai semua impian kita karena kita tidak melibatkan Tuhan. Mari hari ini jangan lupa, tetaplah berdoa. Mari tekun di dalam doa. Mari kita melibatkan Tuhan, dan saya percaya di mana Tuhan dilibatkan, maka segala apa yang kita rancangkan, apa yang menjadi harapan kita, tentu suatu kali Tuhan akan memberkati dan mengabulkannya. Yang kedua, Bapak Ibu, ingat baik-baik bahwa harapan bisa tercapai di mana kita harus berjuang. Saudara, mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 126 ayat 4 sampai yang ke-6. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata,
Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Saudara, ini berbicara tentang bagaimana ketika kita memiliki harapan, mari kita harus berjuang. Kita harus punya sebuah tekad untuk berjuang, berusaha, bekerja untuk mencapai apa yang kita inginkan. Itu artinya mari tidak ada kata santai. Orang-orang yang malas, orang-orang yang tidak mau bekerja, orang-orang yang tidak mau berjuang, jangan pernah mengharapkan hasil daripada apa yang kau inginkan. Orang-orang yang tidak mau bekerja keras, jangan pernah menikmati apa yang namanya keberhasilan. Orang-orang yang berhasil, orang-orang yang akan mencapai segala apa yang diinginkan, diharapkannya, dan harapannya tercapai, mereka adalah orang-orang yang terus berjuang. Artinya mereka bekerja keras, tidak pernah santai. Mari Bapak Ibu hari ini ingat, perjuangkanlah apa yang menjadi harapanmu. Dengan cara mari kita bekerja, berjuang, kerja keras. Dan saya percaya orang-orang yang mau bekerja, mereka yang rajin, mereka yang tidak malas, maka mereka lah yang layak menikmati apa yang telah mereka tabur, apa yang telah mereka lakukan. Dan pasti suatu kali harapan itu tercapai dan kita akan bersuka cita. Yang ketiga Bapak Ibu, kita tidak hanya berdoa, kita tidak hanya berjuang, tapi yang ketiga kuncinya adalah kita harus bersemangat. Mari kita lihat di dalam Amsal pasal 18 ayat 14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara, yang ketiga adalah mari kita harus memiliki apa yang namanya semangat. Harapan harus diimbangi dengan apa yang namanya semangat. Ketika kita punya harapan, tetapi kita tidak punya semangat, maka segalanya akan sia-sia. Mengapa? Karena kita putus asa. Di tengah jalan ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan demi kesulitan, kita adalah orang-orang yang cepat putus asa. Kita tidak punya semangat untuk meraihnya. Kita tidak punya semangat untuk kembali bangkit dan berjuang untuk mencapai apa yang kita inginkan. Saudara, ini sebuah kegagalan. Ini sebuah kesalahan yang tanpa sadar ada banyak orang tidak menyadarinya. Mengapa harapannya tidak tercapai? Mengapa impiannya kemudian tidak terjadi? Karena mereka adalah orang-orang yang gampang putus asa. Mereka gampang menyerah. Mereka tidak punya semangat untuk kembali meraih apa yang mereka inginkan. Saudara, setiap kita harus berani untuk menghadapi setiap tantangan. Ketika kesulitan datang, mari ingat, jangan pernah semangat kita kendor. Jangan pernah kita berputus asa. Mari kembali bangkit. Mari kembali untuk memiliki sebuah semangat untuk mencapai apa yang belum Anda capai. Dan saya percaya semangat itulah yang akan membawa kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Saudara, ada banyak contoh-contoh di Alkitab. Ketika mereka berdoa, ketika mereka berjuang, ketika mereka bersemangat, mereka adalah orang-orang yang kemudian menerima berkat Tuhan, menggapai apa yang menjadi harapan mereka. Hana, saudara, mendapatkan seorang anak karena ia berdoa. Tahukah saudara, perempuan Sirofenisia, bagaimana anaknya disembuhkan? Dia benar-benar berjuang habis-habisan ketika dia mendapatkan jawaban yang sinis dari Yesus. Tapi dia tidak pernah berhenti untuk berjuang dan bertahan. Dan ia percaya Tuhan pasti menyembuhkan anaknya. Saudara, Bartimius yang buta, ia tidak menyerah ketika orang banyak
memarahi dia. Bahkan para murid Yesus menegurnya. Dia tidak berhenti untuk berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang yang seperti inilah, orang-orang yang berdoa, orang-orang yang berjuang, dan orang-orang yang bersemangat. Pasti harapannya akan tercapai. Puji Tuhan, biarlah pada pagi hari ini 3 kunci untuk menggapai harapan ini akan menjadi bekal buat kita. Dan percayalah, hari ini, hari esok, harapanmu pasti akan terjadi. Asal kita mau berdoa, berjuang, dan bersemangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.